Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Saputra, NIM 2018 51253. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa terpenoid. Saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS Fitokimia, dan pertama-tama saya akan membahas tentang definisi senyawa terpenoid. Oke. Ya, apa itu senyawa terpenoid? Senyawa terpena merupakan kelompok senyawa organik hidrokarbon yang melimpah yang dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Dan terpenoid juga dihasilkan oleh serangga. Senyawaan ini pada umumnya memberikan bau yang kuat dan dapat melindungi tumbuhan dari herbivora dan predator. Oke, terpenoid juga merupakan komponen utama dalam minyak atsiri dari berbagai jenis tumbuhan dan bunga. Di sini minyak atsiri digunakan secara luas. Dia untuk wangi-wangian parfum. Bisa juga digunakan untuk pengobatan seperti pengobatan di aromaterapi. Terpena merupakan komponen utama dalam minyak terpentin. Nama terpena ini sendiri berasal dari kata terpentin. Dan senyawaan terpena juga merupakan salah satu senyawa pembangun utama dalam biosintesis. Oke. Biosintesis. Sebagai contoh, steroid merupakan turunan dari terpentin squalene. Oke. Terus aturan isopropena. Terdapat sekitar 3000 jenis senyawa terpena yang telah ditemukan. Struktur dasar senyawa terpena merupakan residu 2-metilbutana atau lebih tepatnya sering disebut sebagai unit isopren C5N. Aturan ini dicetuskan oleh Ruzicka dan Wallace. Dekomposisi termal terpenoid merupakan isoprena sebagai salah satu produk, sehingga oleh Otto Wallace disimpulkan bahwa terpenoid dapat dibangun dari unit isoprena. Dan aturan isoprena menyatakan bahwa molekul terpenoid dibangun dari 2 atau lebih unit isopren. Senyawa terpena disebut juga sebagai isoprenoid. Di alam, senyawa terpena didominasikan sebagai gugus hidrokarbon, alkohol, glikosida, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, dan ester. Lebih lanjutnya, Ingold tahun 1921 mengusulkan bahwa unit isoprena bergabung dalam terpenoid melalui model kepala ke ekor. Aturan isoprena khusus menyatakan bahwa molekul terpenoid dibangun dari 2 atau lebih unit isoprena yang bergabung dengan gaya kepala ke ekor. Tetapi aturan ini hanya dapat digunakan sebagai prinsip pemandu dan bukan sebagai aturan baku. Misalnya karotenoid bergabung dengan ekor ke ekor di pusatnya, dan ada juga terpenoid yang kandungan karbonnya bukan kelipatan 5. Yang membedakan antara hemi C5, mono C10, sesqui C15, di C20, sester C25, tri C30, tetrapenes C40, dan polyterpenes C5 dengan N lebih besar dari 8 adalah jumlah subunit 2-metilbutana atau isopren. Karakteristik terpenoid: sebagian besar terpenoid tidak berwarna, merupakan cairan yang memiliki bau, berat jenis yang lebih ringan daripada air.
mudah menguap dengan adanya uap air panas, dan sedikit diantaranya berwujud padat seperti kampor. Seluruh senyawa terpenoid dapat larut dalam pelarut organik dan biasanya larut dalam air. Kebanyakan terpenoid bersifat optik aktif. Struktur senyawa terpenoid merupakan alil siklik. Beberapa di antaranya merupakan senyawa tak jenuh dengan satu atau lebih ikatan rangkap. Konsekuensinya, senyawa mudah mengalami reaksi adisi dengan hidrogen, halogen, asam, dan lain sebagainya. Sejumlah produk adisinya memiliki sifat antiseptik. Terpenoid mudah mengalami reaksi polimerisasi dan dehidrogenasi serta mudah teroksidasi oleh agen pengoksidasi. Pada pemanasan, kebanyakan terpenoid menghasilkan isopren sebagai salah satu produknya. Di sini terpenoid metode ekstraksi yang umum dilakukan adalah menggunakan pelarut ether, petroleum ether atau aseton. Di sini ada metode ekstraksi terpenoid. Metode ekstraksi yang umum dilakukan untuk terpenoid adalah semua metode ekstraksi menggunakan pelarut ether, petroleum ether atau aseton. Terpenoid dalam bentuk minyak atsiri baik mono dan sesquiterpena dipisahkan menggunakan metode klasik seperti hidrodestilasi. Di sini ada metode identifikasi terpenoid. Yang pertama, metode reagen Lieberman-Burkhardt. Metodenya pembentukan cincin coklat mengindikasikan adanya pitosterol. Terus uji Salkowski, penampakannya warna kuning emas, mengidentifikasi dia adanya terpenten. Nah, ini yang ketiga, uji tembaga asetat, dia pembentukan warna hijau emerald, mengindikasikan adanya diterpen. Metode Kede, hasil akan menunjukkan warna ungu. Keempat, metode Keller-Kiliani, hasil positif jika terlihat cincin merah bata menjadi biru atau ungu dia. Antimon 3 hekloridha, dia berpendar pada panjang gelombang 360 nm. P-anisaldehida atau asam sulfat, hasil yang terlihat spot berwarna ungu, biru, merah, abu-abu atau hijau. Timah 4 klorida, dia periksa dengan sinar UV pada panjang gelombang tampak dan besar. Vanilin atau asam sulfat, pembentukan warna merah ungu, mengidentifikasikan terpenoid. Terakhir, asam fosfat, dia untuk deteksi sterol, steroid, asam trifosferat untuk deteksi steroid. Ya, ini daftar pustakanya. Kalau mau dicari di sini daftar pustakanya bisa dilihat. Ya, bisa dilihat daftar pustakanya https chemistry UI ACID tentang fitokimia PDF. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.